bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh inspirasi dari kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hari ini saya akan bercerita tentang pesawat komersial Garuda Indonesia yang terbelah menjadi dua di udara. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu dipenuhi suasana ceria. Sekelompok rombongan rekreasi berseragam kuning mencolok sedang berkumpul di terminal keberangkatan. Mereka adalah para peserta paket wisata ke Labuan Bajo, kakek nenek pensiunan, keluarga muda, dan sejumlah pelajar yang mendapat hadiah jalan-jalan. Salah satunya adalah Naya, seorang ibu tunggal berusia 35 tahun yang membawa anak perempuannya, Cinta, yang baru berusia 10 tahun. "Nah, jangan lari-lari. Nanti kita tertinggal rombongan," seru Naya sambil setengah berlari mengejar Cinta yang sudah berada jauh di depan. Cinta menoleh sambil terkikik. "Mama lama banget sih jalannya. Aku mau lihat pesawat dari dekat." Naya menarik napas panjang. Sudah lama ia ingin membawa Cinta liburan, tetapi baru kali ini ia mampu menabung cukup. Perjalanan ini adalah momen yang sangat dinantikan oleh mereka berdua. Momen untuk melupakan sejenak kehidupan yang berat setelah suaminya meninggal 2 tahun lalu. Setelah check-in selesai, mereka diarahkan menuju ruang tunggu bersama peserta lain. Di sana, Cinta sibuk melihat pesawat-pesawat yang lepas landas dan mendarat di balik jendela kaca besar. "Bu, pesawat kita yang mana ya?" tanya Cinta sambil menunjuk salah satu pesawat yang sedang bergerak di landasan pacu. "Itu, yang besar warna putih itu," jawab Naya sambil mengusap kepala anaknya. "Berarti kita bakal terbang tinggi banget, ya?" Mata Cinta berbinar-binar penuh antusiasme. "Iya, sangat tinggi. Jadi nanti kalau kamu merasa takut, langsung peluk mama, ya?" Naya tersenyum kecil, meski dalam hati ia juga merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka naik pesawat. Tak lama, panggilan untuk boarding terdengar. Mereka berjalan menuju pintu masuk pesawat bersama rombongan lain. Para pramugari menyambut dengan senyuman ramah. Di dalam pesawat, suasana penuh dengan tawa dan canda para penumpang. "Cinta, sini duduk di dekat jendela," ujar Naya sambil membantu anaknya memasang sabuk pengaman. Pesawat itu cukup besar, dengan 2 baris kursi di setiap sisi. Di sekitar mereka, para penumpang sibuk mengobrol. Seorang pria parubaya di belakang mereka berbicara keras-keras tentang destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. "Labuan Bajo itu surganya Indonesia. Loh, air lautnya jernih banget, bisa lihat ikan dari atas kapal," katanya bersemangat kepada rekannya. "Wah, semoga cuacanya bagus nanti," balas rekannya. Sementara itu, seorang pramugari memberikan instruksi keselamatan kepada para penumpang. Beberapa orang memperhatikan dengan serius, tetapi sebagian besar terlihat mengabaikannya. Cinta menarik lengan Naya. "Ma, nanti kalau pesawatnya jatuh gimana?" tanyanya polos. Naya tersenyum sambil menenangkan. "Tidak akan jatuh, sayang. Pesawat ini aman. Kamu cukup duduk tenang dan nikmati pemandangannya nanti." Pesawat mulai bergerak perlahan ke landasan pacu. Suara mesin yang bergetar membuat Cinta semakin bersemangat. Ketika akhirnya pesawat meluncur kencang dan lepas landas, anak itu berseru girang. "Ma, lihat. Kita terbang. Rumah-rumahnya jadi kecil banget." "Iya, hebat kan?" Naya ikut tertawa kecil. Melihat kebahagiaan Cinta membuatnya lupa sejenak akan kekhawatirannya. Setelah mencapai ketinggian jelajah, pramugari mulai membagikan makanan ringan dan minuman. Para penumpang menikmati perjalanan dengan santai. Beberapa lansia tertidur, sementara yang lain sibuk mengambil foto atau bercengkerama dengan teman sebelah mereka. Namun, sekitar 1 jam setelah lepas landas, cuaca mulai berubah. Awan gelap terlihat menggantung di kejauhan. Pesawat mulai sedikit berguncang. "Bapak Ibu, harap tetap mengenakan sabuk pengaman. Kita sedang melewati area turbulensi," suara pilot terdengar melalui pengeras suara. Naya merasakan tangannya basah oleh keringat. Ia memegang tangan Cinta erat-erat. "Tidak apa-apa, sayang. Hanya sedikit guncangan." Tiba-tiba, kilatan petir terlihat di luar jendela. Langit yang tadi cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Guncangan semakin kuat, membuat beberapa penumpang menjerit kecil. "Ma, aku takut," bisik Cinta sambil memeluk ibunya. "Tidak apa-apa. Mama di sini." Naya berusaha tetap tenang, meski hatinya mulai diliputi rasa cemas.
Pesawat kembali stabil untuk beberapa saat, tetapi awan gelap semakin mendekat. Pilot terdengar berbicara dengan suara tegang. "Harap tetap tenang. Kami sedang berusaha menghindari badai." Namun, sebelum pilot selesai berbicara, kilatan petir yang jauh lebih terang menyambar sisi kanan pesawat. Ledakan keras terdengar, diikuti guncangan hebat yang membuat penumpang berteriak panik. Lampu di dalam kabin padam. "Astaga, apa itu?" teriak seorang pria dari baris belakang. Cinta menjerit ketakutan sambil memeluk Naya erat-erat. "Ma, aku takut. Aku takut." Naya mencoba menenangkan anaknya sambil menahan rasa takutnya sendiri. "Tidak apa-apa, sayang. Kita akan baik-baik saja." Namun, sebelum ia sempat mengatakan lebih banyak, pesawat tiba-tiba berguncang lagi, kali ini jauh lebih keras. Suara logam yang melengking terdengar, disusul suara seperti robekan kain. Pesawat bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan besar yang menariknya dari dua arah berlawanan. Dan saat itulah terdengar suara paling mengerikan. Suara pesawat terbelah menjadi dua. Kedua tangan Naya menggenggam erat tangan Cinta. Tubuh mereka terlempar ke depan saat pesawat kembali berguncang hebat. Lampu kabin padam total, meninggalkan kegelapan yang mencekam. Di luar jendela, kilatan petir memancar menyilaukan. Detik-detik berikutnya terasa seperti keabadian. Suara mesin pesawat terdengar menderu, dipadu dengan suara logam yang berdecit keras, seolah-olah pesawat itu melawan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Kita, Naya berusaha berbicara, tetapi kata-katanya terputus oleh jeritan-jeritan panik yang memenuhi kabin. Hanya ada suara menderu dan gegap gempita. "Ma, Mama." Cinta menjerit, wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar dengan ketakutan yang jelas terlihat. Sebelum Naya bisa menjawab, tiba-tiba pesawat seperti terlempar ke samping. Dengan gemuruh keras yang tak terbayangkan, pesawat itu terbelah menjadi dua bagian. Seperti terputus di tengah langit, bagian depan dengan kokpit tetap melayang, sementara bagian belakang pesawat jatuh dengan kecepatan yang mengerikan ke bawah. Teriakan penumpang yang tak bisa dihindari meledak dalam kabin. Di bagian depan, Naya dan Cinta terlempar ke kursi sebelah saat pesawat bergoyang hebat. Naya sempat merasakan tubuhnya terlempar, dan saat ia kembali bisa merasakan tanah pesawat di bawah kakinya, rasa pusing dan kebingungan menyerang. Semuanya terasa begitu cepat, seperti mimpi buruk yang terjadi dalam hitungan detik. Naya mencoba mengatur napasnya, mendengarkan suara-suara di sekitarnya, tangisan, jeritan, dan suara logam yang berderak. Satu-satunya hal yang bisa ia pegang saat itu adalah tangan Cinta yang masih erat di genggamannya. "Ma, Mama, apa yang terjadi? Kenapa pesawatnya?" Cinta terisak, suaranya penuh ketakutan. Cinta, kita aman, sayang. Kita akan baik-baik saja." Naya mencoba menenangkan, meskipun dirinya sendiri merasa tidak pasti akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Naya mencoba melihat ke sekeliling, berusaha memahami keadaan. Di depan mereka, kokpit terlihat bergoyang, tapi tetap berada di udara, meskipun mesin pesawat terdengar mulai melambat. Di sisi lain kabin, ada beberapa penumpang yang sudah berteriak-teriak, panik, dan berlari menuju pintu darurat yang terhalang. Bahkan beberapa penumpang yang terluka tampak sangat kesulitan bergerak. Kemudian, suara pilot terdengar melalui pengeras suara, terdengar tegang dan penuh kepanikan. "Ini pilot. Semua penumpang, tetap tenang. Kami mengalami kerusakan struktural. Pesawat kita terbelah. Kami akan berusaha mengendalikan situasi ini. Harap tetap mengenakan sabuk pengaman." Naya merasa darahnya membeku mendengar kata-kata itu. Terbelah? Pesawat mereka benar-benar terbelah? Rasa takut dan ketidakpastian merayapi seluruh tubuhnya. Ini lebih buruk dari apa yang ia bayangkan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan kecelakaan, mereka harus bertahan hidup dalam keadaan yang tidak terbayangkan. "Ma, kita akan mati, kan?" Suara Cinta hampir tak terdengar, tetapi Naya bisa merasakannya. Cinta menggenggam tangan ibunya lebih erat, tubuhnya gemetar. "Tidak, sayang. Kita tidak akan mati. Kita akan bertahan. Percayalah pada Mama," jawab Naya, dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Ia tidak ingin Cinta melihat ketakutannya yang sesungguhnya. Pesawat itu, meskipun terbelah, masih berusaha tetap terbang. Bagian depan dengan kokpit terus mengudara, meskipun sedikit miring. Mesin pesawat masih berfungsi, tetapi dengan suara yang lemah, memberi indikasi bahwa pesawat itu tidak akan bertahan lama. Guncangan terus terasa, dan beberapa benda yang tidak terikat terlempar ke sana kemari. Tiba-tiba,
seorang pramugari yang terluka terjatuh dari kursinya. Dia terlihat pingsan, darah mengalir dari kepalanya. Seorang pria di sebelah Naya berlari ke arah pramugari tersebut, berusaha membantu, tapi ketidakmampuan untuk mengendalikan pesawat membuat situasi semakin kacau. "Siapa yang bisa bantu?" teriak pria itu. Namun tidak ada yang bisa menanggapi. Setiap orang terjebak dalam ketakutan mereka masing-masing, kecuali Naya yang berusaha tetap tenang. Dalam detik-detik berikutnya, keadaan menjadi semakin parah. Pilot dan kopilot berjuang keras untuk menstabilkan pesawat yang terus kehilangan ketinggian. Ketegangan semakin mencekam. Mereka tidak tahu apakah bisa mendarat dengan selamat, ataukah mereka hanya akan jatuh lebih jauh ke dalam kegelapan. Dengan sekuat tenaga, Naya berusaha memberi rasa aman kepada Cinta. Ia tahu, jika dirinya tidak tetap tenang, maka Cinta akan semakin takut. "Cinta, ingat apa yang Mama katakan ya? Kita akan melewati ini bersama-sama. Jangan pernah ragu." Naya mencoba menunjukkan keberanian yang ia sendiri tidak yakin akan mampu ditunjukkan. Suasana semakin mencekam, dan ketegangan semakin terasa di udara. Namun satu hal yang pasti, Naya dan Cinta harus bertahan. Jika tidak, semuanya akan berakhir dengan cara yang lebih buruk. Mereka tidak punya pilihan lain selain berharap pada keajaiban, berharap pesawat itu bisa bertahan lebih lama. Saat pesawat terus bergoyang-goyang, suara logam yang berderak semakin keras, menambah ketegangan yang semakin memuncak. Bagian depan pesawat yang masih terbang dengan kokpit yang bergetar, semakin miring ke kiri. Tiap detik terasa panjang dan menyakitkan. Naya merasakan dirinya hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia tetap berusaha menjaga Cinta tetap tenang di sampingnya. "Apa yang akan terjadi, Ma?" Suara Cinta penuh ketakutan, sesekali terhenti karena suara gemuruh pesawat yang menggetarkan tubuh mereka. Naya menggenggam tangan Cinta lebih erat, mencoba menguatkan dirinya. "Kita tetap bertahan, Cinta. Jangan takut." Di sekeliling mereka, penumpang lain tampak semakin panik. Beberapa orang berteriak, ada yang mencoba mencari pintu keluar darurat meskipun pesawat sudah terguncang hebat. Sementara itu, pramugari yang berada di depan terlihat terjatuh dan terluka. Mereka berusaha memanggil bantuan, namun ketegangan di kabin membuat banyak orang lebih sibuk dengan kepanikan mereka sendiri. "Semua tetap di tempat. Jangan bergerak," teriak pilot melalui pengeras suara. Suaranya terdengar tegang, terputus-putus. Beberapa penumpang terlihat mencoba menenangkan diri, tetapi suara-suara histeris dan ketegangan yang semakin meningkat membuat semuanya tampak kacau. Dalam kekacauan itu, Naya melihat beberapa penumpang yang lebih berani mencoba membantu pramugari yang terluka, namun keadaan pesawat yang semakin parah membuat usaha mereka hanya sia-sia. "Cinta, tetap di sini," Naya berbisik sambil melindungi tubuh anaknya dari guncangan hebat yang datang bertubi-tubi. Bagian depan pesawat yang masih mengudara semakin berkurang stabilitasnya. Mesin yang seharusnya bisa menyokong pesawat untuk terbang dengan mulus kini mulai melambat. Setiap goyangan terasa seperti menghancurkan bagian-bagian pesawat yang rapuh. Naya bisa merasakan bagaimana pesawat itu seakan-akan meronta dalam kegelapan, mencari harapan yang hampir tak ada lagi. Tiba-tiba, pilot kembali berbicara dengan suara tegang. "Kami tidak bisa bertahan lebih lama. Mohon tetap tenang. Kami akan berusaha mencari tempat untuk mendarat darurat." Sebelum ia selesai berbicara, suara ledakan kecil terdengar dari belakang. Beberapa penumpang yang berada di dekat pintu darurat melompat ketakutan, sementara Naya terperanjat dan meraih Cinta untuk memeluknya erat. "Sabar, Cinta, sabar. Kita akan keluar dari sini." Naya berusaha meyakinkan anaknya, meskipun dalam hatinya sendiri, ia mulai meragukan apakah mereka akan selamat. Pesawat terus berguncang, lebih keras kali ini. Naya merasa bahwa pesawat ini semakin kehilangan kendali. Saat ia melihat keluar jendela, tampak langit hitam pekat yang mengancam. Petir menyambar di kejauhan, menyelimuti langit yang semula cerah. Kita akan jatuh, Ma." Cinta menangis dalam pelukan ibunya. "Tidak, sayang. Kita tidak akan jatuh. Ini hanya sementara, kita akan keluar dari sini," jawab Naya, meskipun suara kepanikan dalam dirinya semakin keras. Tak lama setelah itu, mereka merasakan guncangan hebat lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Semua penumpang di kabin terjerembab ke lantai pesawat, beberapa terjatuh ke depan, menginjak satu sama lain dalam kekacauan. Naya dan Cinta terlempar ke kursi di depan mereka. Semua terasa kacau. Seluruh bagian depan pesawat seakan terbelah, terjatuh, dan terbuka. Namun meskipun itu terjadi, mereka tetap terjaga di udara. Pesawat terus menggantung di langit, meski sangat miring.
Ini tidak mungkin. Kita masih terbang, teriak seorang pria yang berada di sebelah mereka. Naya bisa merasakan ketegangan di udara. Ia memejamkan mata, mencoba untuk mengendalikan rasa takut yang semakin menghimpit. Jantungnya berdegup keras, seakan-akan ia tak bisa bernapas. "Pilot, tolong, kita butuh bantuan," seorang wanita di dekatnya berteriak, tetapi suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh mesin pesawat yang makin pelan. Namun, di tengah kegelapan itu, suara pilot yang tegas kembali terdengar. Kami masih berusaha menjaga pesawat. Kami akan melakukan yang terbaik. Harap tetap tenang. Mendarat darurat akan dilakukan segera." Suara pilot itu seakan membawa sedikit harapan, meskipun Naya tahu bahwa keadaan ini tak ada jaminannya. Apakah pesawat bisa bertahan lama? Apakah mereka akan selamat? Sekelompok penumpang di dekat kokpit mencoba bergerak ke depan untuk membantu. Namun satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berpegangan pada kursi dan sabuk pengaman, berharap pesawat itu tidak jatuh. Naya berbalik untuk memeluk Cinta. Mata anaknya yang masih penuh ketakutan itu kini menatapnya penuh harap. "Cinta, ingat apa yang Mama katakan. Kita akan bertahan. Kita akan melewati ini bersama," bisik Naya, meskipun hatinya penuh ketidakpastian. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Menunggu keajaiban. Menunggu untuk bisa keluar dari kegelapan ini. Dan meskipun harapan semakin tipis, Naya tahu bahwa ia harus tetap kuat. Untuk Cinta. Untuk hidup mereka yang masih bergantung pada ketahanan pesawat yang terbelah ini. Kegelapan itu seakan menyelimuti seluruh dunia mereka. Meskipun pesawat yang terbelah masih mengudara, keadaannya semakin kritis. Guncangan yang tak henti-hentinya membuat setiap detik terasa seperti ujian hidup dan mati. Meski begitu, Naya masih berusaha sekuat tenaga menjaga Cinta agar tetap tenang. Setiap detik berlalu, mereka bertahan, dan itu adalah satu-satunya harapan yang mereka punya. Aku takut. Apa kita akan mati?" Suara Cinta terdengar lirih, namun cukup untuk menghancurkan ketenangan Naya. Naya menatap anaknya dengan mata penuh rasa takut yang hampir tak bisa ia sembunyikan lagi. "Tidak, sayang, kita akan baik-baik saja," jawab Naya, meski napasnya tersengal dan tubuhnya mulai lemas. Ia tahu bahwa kata-katanya mungkin tidak cukup untuk meyakinkan Cinta, tetapi ia harus tetap berbicara. Pesawat yang terus berguncang tak memberi ruang untuk ketenangan. Mesin yang semula menderu kini semakin melemah. Begitu banyak suara yang mengiringi keheningan malam, suara mesin yang teredam, teriakan panik dari penumpang lain, dan desakan guncangan yang membuat tubuh mereka hampir terlempar ke segala arah. Tapi, mereka tetap terbang. Meski tak stabil. Di depan mereka, kokpit masih terlihat dalam keadaan miring, berusaha untuk menjaga pesawat tetap terbang, namun jelas bahwa upaya itu semakin sia-sia. Di sisi kiri, sayap pesawat tampak hampir hancur, hanya beberapa bagian yang tersisa, sementara bagian belakang pesawat yang terbelah semakin menjauh. Sisa-sisa pesawat yang terpisah semakin meluncur ke bawah, hilang dalam kegelapan malam yang pekat. Seorang pramugari yang terluka, yang sebelumnya terjatuh ke lantai, berusaha bangkit. Dengan tubuh yang masih terhuyung, dia berlari menuju bagian depan pesawat, membawa semangat meskipun tubuhnya terguncang. "Tolong! Kita harus tetap tenang. Pintu darurat ada di belakang. Mari kita bergerak," teriaknya, mencoba memberikan harapan meski keadaannya sangat genting. Namun, jeritannya tenggelam oleh teriakan dan kegelisahan para penumpang lainnya yang semakin kacau. Beberapa orang mencoba berlari menuju pintu darurat, namun dengan keadaan pesawat yang semakin tidak terkendali, itu hanya membuat mereka semakin panik. Seorang pria di samping Naya mencoba membuka jendela, berusaha mencari udara segar, tetapi itu hanya sia-sia, pesawat semakin kehilangan stabilitas. Naya menatap Cinta yang masih terisak di pelukannya. Cinta menggenggam erat lengan ibunya, seolah-olah itu satu-satunya hal yang bisa memberi sedikit kenyamanan di tengah kekacauan ini. "Cinta, coba pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam. Jangan pikirkan apapun. Mama di sini, kita bersama," kata Naya sambil menyeka air mata anaknya. Meski hatinya hampir hancur, ia tahu bahwa anaknya butuh ketenangan lebih dari segalanya. Detik-detik berikutnya terasa semakin gelap dan berat. Pesawat itu semakin miring, berputar-putar seakan-akan berusaha melawan gravitasi yang ingin menariknya ke bumi. Naya melihat para penumpang di dekatnya mulai panik, berteriak, dan mencari cara untuk keluar, namun tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Namun, harapan itu kembali muncul. Di tengah kekacauan, suara pilot yang penuh ketegangan kembali terdengar melalui pengeras suara. "Kami akan mencoba untuk mendarat darurat.
Bersiaplah untuk kemungkinan terbaik dan terburuk. Semua penumpang harap tetap tenang. Suara pilot itu memberikan sedikit rasa lega. Meski pesawat mereka terbelah, ada satu hal yang pasti, mereka masih memiliki kesempatan. Seiring suara gemuruh yang datang dari mesin yang semakin pelan, Naya mengingatkan diri bahwa tidak ada pilihan selain bertahan. Lalu, tiba-tiba, pesawat itu kembali terhuyung-huyung, seakan hampir jatuh. Penumpang di sekitar mereka mulai menjerit lebih keras. Ketakutan sudah melampaui rasa takut biasa. Naya mendekap Cinta lebih erat, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati untuk keselamatan mereka. Mama, aku takut. Cinta menangis, suaranya terputus-putus. Aku ingin pulang. Tiba-tiba, mereka merasakan adanya penurunan yang sangat cepat. Pesawat itu bergerak turun dengan kecepatan yang mengerikan. Naya merasa tubuhnya terangkat dan terlempar ke depan, meski sabuk pengaman masih menahannya di kursi. Guncangan semakin hebat, dan Naya merasakan perasaan seperti terjatuh dari ketinggian. Ini saat-saat terakhirnya. Namun, sebelum ia sempat sepenuhnya tenggelam dalam ketakutan, sebuah suara memecah keheningan yang mencekam. Penurunan ketinggian, harap siapkan diri, suara pilot terdengar kembali, kali ini lebih jelas. Pesawat itu seakan berusaha mendarat darurat, meskipun seluruh struktur pesawat sudah hancur. Mereka tahu, tidak ada banyak waktu. Tetapi apapun yang terjadi, Naya dan Cinta harus bertahan. Itu adalah satu-satunya cara untuk memiliki harapan. Cinta, dengar Mama, kita akan keluar dari sini, bisik Naya. Kamu harus kuat, sayang. Pesawat terus menurun, mengarah ke daratan yang gelap dan tak terlihat. Waktu semakin sempit. Ketinggian mereka semakin rendah, tetapi Naya tahu bahwa dalam keadaan ini, setiap detik adalah kesempatan hidup. Pesawat itu terus menurun, berputar-putar di udara, dan kedalaman kegelapan di luar semakin menambah rasa takut yang menyelimuti Naya dan Cinta. Setiap detik, setiap guncangan, membawa mereka semakin dekat dengan kenyataan yang tak terelakkan. Naya bisa merasakan ketegangan yang luar biasa, tulang-tulangnya hampir terasa patah oleh kekuatan gravitasi yang menariknya ke bawah. Mama, tolong! Suara Cinta semakin parau, hampir tak terdengar di antara suara gemuruh pesawat yang semakin menakutkan. Cinta, sabar, sayang. Kita akan baik-baik saja, bisik Naya, berusaha menunjukkan ketenangan meski hatinya berdegup kencang. Ia bisa merasakan keputusasaan yang melanda, namun ia harus tetap tegar, untuk Cinta, untuk hidup mereka. Pesawat itu terus menukik turun dengan kecepatan yang membuat kepala mereka terasa seperti terjepit, seakan-akan pesawat itu ingin menghapuskan seluruh kenyataan. Dengan guncangan yang luar biasa, pesawat berusaha mengarahkan dirinya ke daratan yang jauh di bawah. Beberapa penumpang terlempar ke sana kemari, berteriak ketakutan, sementara pramugari yang terluka tampak semakin kesulitan untuk bergerak. Pilot mencoba sekuat tenaga mengendalikan pesawat, namun Naya tahu bahwa setiap detik semakin berharga. Suara pilot terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan tegas. Kami akan mendarat darurat. Harap semua penumpang tetap tenang dan ikuti instruksi. Seiring suara itu, Naya merasakan pesawat semakin menurun dengan sangat tajam. Mereka semakin dekat dengan daratan, tetapi waktu terasa sangat singkat. Naya bisa melihat keluar jendela, mencoba mencari tanda-tanda daratan. Segalanya tampak gelap, hanya kilatan petir sesekali yang menerangi langit. Ia meremas tangan Cinta lebih kuat lagi, berharap anaknya merasakan keberanian yang ia coba untuk bangkitkan. Dalam keadaan yang hampir putus asa ini, pesawat itu meluncur semakin rendah. Setiap detik terasa seperti perjuangan terakhir. Naya tahu mereka sudah berada di ambang batas. Mereka tak tahu apakah mereka akan selamat ataukah ini adalah akhir dari segalanya. Namun satu hal yang pasti, mereka harus bertahan. Mereka harus berusaha untuk hidup. Aku takut, suara Cinta terputus-putus, terdengar semakin panik. Cinta, ingat, kamu bisa kuat. Kita bersama, sayang, jawab Naya, meskipun bibirnya terasa kering dan suara di tenggorokannya hampir hilang. Ia menggenggam tangan anaknya dengan sekuat tenaga, tidak ingin melepaskannya. Suara mesin pesawat mulai terdengar semakin lemah, seperti tidak mampu bertahan lebih lama. Naya merasakan jantungnya semakin berdetak kencang, seiring pesawat yang terus menurun. Keadaan semakin kritis, dan hanya ada satu harapan, mendarat darurat dengan selamat. Namun, apakah itu mungkin terjadi? Semua penumpang, bersiaplah. Pesawat akan mendarat segera, suara pilot terdengar melalui pengeras suara,
memberikan sedikit rasa harapan. Meskipun begitu, Naya tahu bahwa mendarat darurat di tengah kondisi seperti ini adalah tantangan besar. Dalam hitungan detik, pesawat semakin mendekat ke tanah. Naya bisa merasakan getaran keras, tubuhnya terasa dihantam ke kursi. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Cinta memeluknya erat-erat, seakan-akan takut terpisah dari ibunya. Pesawat itu menukik, hampir tak terkendali, dan tubuh mereka terlempar ke depan. Suasana yang mencekam membuat Naya merasa seperti berada di ujung dunia. Tiba-tiba, suara ledakan keras terdengar. Sebuah benturan yang sangat keras menghantam pesawat. Naya terlempar ke depan, dan dalam kebingungannya, ia sempat melihat bagian pesawat lainnya mulai hancur, terpisah lagi. Namun, pada saat itu, ada satu hal yang ia tahu dengan pasti. Mereka sedang dalam perjalanan menuju daratan. Dari balik kabin yang kacau, Naya mencoba membuka matanya dan menyadari sesuatu yang luar biasa. Meskipun pesawat itu hampir hancur, mereka masih terbang. Terlepas dari segala guncangan, pesawat itu seperti berusaha mendarat dengan segala kekuatan yang tersisa. Akhirnya, dengan satu dorongan kuat yang mengguncang seluruh tubuh mereka, pesawat itu menyentuh tanah dengan sangat keras. Guncangan hebat mengguncang tubuh mereka seolah-olah bumi membuka mulutnya untuk menelan mereka, dan kemudian, segala sesuatunya jatuh dalam keheningan yang menakutkan. Seluruh tubuh Naya terasa sakit. Namun ia bisa merasakan sesuatu yang lebih besar, kelegaan. Mereka selamat. Mungkin tidak utuh, mungkin tak sempurna, tapi mereka selamat. Begitu pesawat berhenti, suara berderak berhenti, dan segala yang tersisa adalah hening. Naya membuka matanya, tubuhnya terasa kaku, tetapi ia tahu ia harus segera bergerak. Tanpa membuang waktu, ia menggenggam tangan Cinta yang masih terpejam, dan mencoba bangkit dari kursinya. Guncangan membuat segalanya terasa berat. Tetapi mereka masih hidup. Cinta, kita selamat, sayang. Kita masih hidup, bisik Naya, meskipun air mata sudah mengalir di pipinya. Kita keluar dari sini. Dalam keadaan kabin yang kacau balau, penumpang yang tersisa mulai bergerak, beberapa teriak dan berusaha membuka pintu darurat. Naya, dengan Cinta di pelukannya, mencoba keluar dari kabin yang terluka itu. Mereka melangkah perlahan menuju pintu darurat, diikuti oleh beberapa penumpang lain yang selamat. Saat akhirnya keluar, mereka berdiri di tengah kegelapan malam. Di sekeliling mereka, tanah berlumpur, dan rasa dingin menyelimuti tubuh mereka. Tapi yang paling penting, mereka selamat. Mereka berhasil bertahan, melewati badai dan petir yang merobek langit. Keajaiban telah terjadi, meskipun dunia mereka telah terbelah, mereka masih utuh, bersama, di tanah yang aman. Terima kasih, Tuhan, bisik Naya, tak bisa menahan air matanya. Terima kasih. Setelah keluar dari kabin pesawat yang hampir hancur, Naya dan Cinta berdiri di tanah yang berlumpur dan dingin. Sekeliling mereka gelap gulita, hanya ada suara hembusan angin yang menusuk tulang dan gelegar petir yang masih terdengar di kejauhan. Pesawat yang terbelah kini hanya sebuah puing yang terlantar, dan beberapa penumpang yang selamat mulai bergerak menjauh dari pesawat itu. Naya menatap sekelilingnya, berusaha mencari tanda-tanda bantuan, tetapi hanya kegelapan yang menjawab. Jantungnya masih berdegup kencang, tubuhnya terasa lelah, namun ia tahu bahwa mereka harus segera mencari tempat yang aman. Waktu terus berjalan, dan mereka tak bisa menunggu terlalu lama di tempat terbuka. Cinta, kita harus pergi dari sini. Kita cari tempat aman, ya? Naya berkata dengan suara serak, menggenggam erat tangan anaknya yang masih gemetar. Cinta mengangguk, meskipun wajahnya masih penuh ketakutan. Mama, aku takut. Kenapa gelap sekali? Tanya Cinta, suaranya hampir tak terdengar di tengah kegelapan. Tenang, Cinta. Kita akan baik-baik saja. Mama janji, jawab Naya sambil memeluk anaknya erat-erat. Ia mencoba memberikan rasa aman, meskipun dirinya sendiri masih belum sepenuhnya bisa percaya bahwa mereka selamat. Dengan langkah-langkah yang berat, mereka mulai berjalan menjauh dari reruntuhan pesawat. Di belakang mereka, suara-suara penumpang lain yang juga selamat terdengar samar. Namun mereka semua tampak bingung dan terkejut. Beberapa di antaranya berteriak memanggil teman atau keluarga, sementara yang lain hanya terdiam, terhuyung-huyung, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk berjalan. Naya dan Cinta melangkah lebih jauh, mencari tempat yang bisa melindungi mereka dari hujan yang mulai turun perlahan. Saat itu, Naya baru menyadari bahwa mereka benar-benar berada di sebuah wilayah terpencil, jauh dari pemukiman. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak. Di mana mereka berada? Apakah ada jalan menuju peradaban? Pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi ia berusaha menenangkan diri.
Kita harus bertahan. Tidak ada pilihan lain, pikir Naya. Aku harus menemukan cara untuk melindungi Cinta. Setelah beberapa saat berjalan dalam kegelapan, mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan daun-daun kering. Naya merasa lega karena setidaknya ada tempat untuk berlindung sementara. Mereka masuk ke dalam gubuk itu, meskipun kondisinya sederhana dan sempit. Yang penting sekarang adalah mereka aman dari hujan dan angin yang semakin kencang. Di dalam gubuk itu, Naya duduk bersama Cinta, mengelus rambut anaknya yang basah. Hatinya masih dipenuhi rasa cemas. Bagaimana nasib penumpang lain? Apakah ada yang terluka parah? Apakah mereka bisa mendapatkan bantuan? Berbagai pertanyaan menghantui pikirannya, tetapi yang paling penting saat ini adalah menjaga Cinta tetap tenang dan sehat. Cinta, kamu merasa lebih baik? Tanya Naya, mencoba mengalihkan perhatian anaknya dari ketakutan. Cinta hanya mengangguk lemah, matanya tampak lesu, tetapi ia tak berkata apa-apa. Naya mengerti betul perasaan anaknya. Keguncangan yang mereka alami begitu besar, dan meskipun mereka selamat, dampaknya masih sangat terasa. Keduanya duduk dalam diam, mendengarkan suara hujan yang mulai turun dengan deras. Suara itu sedikit menenangkan, meskipun hati mereka masih cemas. Naya mengeluarkan makanan ringan dari tasnya, beberapa biskuit yang tersisa dari perjalanan mereka sebelum pesawat mengalami kecelakaan. Meskipun bukan makanan yang ideal, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Mama, aku lapar, kata Cinta dengan suara yang pelan. Naya tersenyum tipis dan memberikan biskuit tersebut kepada Cinta. Ini, makan sedikit dulu, ya? Kita akan menemukan cara keluar dari sini, katanya sambil menatap langit yang gelap di luar gubuk. Setelah mereka makan, Naya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Pusat bantuan kemungkinan jauh, dan mereka harus menemukan cara untuk bertahan hidup. Naya berpikir untuk mencari sumber air dan mungkin mencari jalan keluar dari daerah ini. Meskipun kegelapan dan hujan membuat segalanya semakin sulit, ia tahu bahwa mereka harus terus bergerak, tidak boleh berhenti. Namun, sebelum Naya sempat mengatur langkah lebih lanjut, terdengar suara dari luar gubuk. Sebuah langkah yang berat di tanah berlumpur. Jantung Naya berdegup lebih cepat. Apakah itu orang yang selamat? Atau sesuatu yang lain? Sambil memeluk Cinta, Naya bergerak perlahan menuju pintu gubuk. Ia membuka sedikit pintu dengan hati-hati, berusaha memastikan siapa yang datang. Dalam kegelapan itu, ia hanya bisa melihat siluet seseorang yang berjalan mendekat. Siapa itu? Teriak Naya dengan suara tegang, mencoba memastikan apakah orang itu aman. Ini, saya, Pak Johan. Saya juga penumpang pesawat yang jatuh tadi malam. Suara itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk mengenali. Apakah kalian baik-baik saja? Mendengar suara itu, Naya merasa sedikit lega. Mereka tidak sendirian. Pak Johan, terima kasih Tuhan, ada orang lain. Kami selamat, Cinta dan saya. Bagaimana dengan yang lain? Pak Johan masuk ke dalam gubuk dengan wajah penuh kecemasan. Banyak yang terluka, tapi ada beberapa yang masih bertahan. Kita harus segera mencari bantuan. Itu prioritas utama kita. Naya mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan. Mereka masih harus berjuang untuk bertahan hidup, tetapi kali ini, tidak sendirian. Dengan adanya orang lain yang selamat, mereka bisa bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari kegelapan ini, dan semoga segera mendapatkan bantuan. Pagi mulai menyingsing. Meskipun langit masih tampak mendung dan suram. Hujan yang semalam turun deras kini mereda, meninggalkan tanah yang becek dan berwarna gelap. Di dalam gubuk sederhana yang menjadi perlindungan sementara bagi Naya, Cinta, dan Pak Johan, suasana masih dipenuhi kecemasan. Mereka semua tahu, mereka tidak bisa tinggal di tempat ini selamanya. Mereka harus mencari bantuan, atau setidaknya menemukan jalan keluar dari wilayah terpencil ini. Naya duduk di sudut gubuk bersama Cinta, menyisir rambut anaknya yang masih terlihat kotor dan kusut. Cinta duduk diam, matanya sedikit lebih cerah daripada semalam, namun rasa takut masih menyelimuti wajahnya. Naya bisa merasakan ketegangan yang terpendam dalam diri anaknya, dan meskipun ia sendiri merasa lelah dan cemas, ia berusaha menjadi kekuatan bagi Cinta. Pak Johan, yang semalam telah memberikan kabar tentang beberapa penumpang lain yang selamat, tampak berpikir keras. Kita harus bergerak sekarang juga, katanya dengan nada serius. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu bantuan datang. Kita harus menemukan jalan keluar dari hutan ini. Naya mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Mereka hanya memiliki sedikit persediaan,
dan area di sekitar mereka tampak hutan lebat tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, mereka tak punya pilihan. Bertahan di sini lebih lama bukanlah pilihan yang aman. Pak Johan, kami ikut dengan Anda. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Naya, mencoba menunjukkan kesiapannya meskipun dalam hatinya masih ada rasa takut yang mengganggu. Yang pertama, kita harus menuju ke arah barat. Dari situ kita akan mencari jalan yang mengarah ke pemukiman atau setidaknya ke jalan raya. Saya yakin, jika kita berjalan cukup jauh, kita akan menemukan tanda-tanda peradaban, jelas Pak Johan sambil memeriksa peralatan yang dibawanya. Kita harus hemat dengan persediaan makanan dan air. Sisa biskuit ini akan bertahan beberapa jam lagi, jadi kita harus bergerak cepat. Dengan hati-hati, Naya mengumpulkan barang-barang yang mereka bawa, sejumlah kecil makanan, air, dan pakaian ekstra untuk menghangatkan tubuh mereka. Cinta masih tampak ragu-ragu, tetapi Naya berusaha memberinya senyuman yang penuh keyakinan. Kita akan berjalan sedikit, sayang. Kamu kuat, kan? Naya berkata dengan lembut, meskipun dirinya sendiri merasa cemas. Aku kuat, Mama, jawab Cinta dengan suara pelan, namun ada tekad yang baru terlihat di matanya. Setelah memastikan semuanya siap, mereka bertiga melangkah keluar dari gubuk. Udara pagi terasa dingin, dengan kabut tipis yang melayang di sekitar mereka. Hutan di sekitar mereka sangat lebat, dengan pohon-pohon besar yang menaungi jalan mereka. Setiap langkah mereka terasa berat, namun mereka harus terus maju. Pak Johan, bagaimana kita tahu kita menuju arah yang benar? Tanya Naya sambil melangkah, matanya waspada memindai lingkungan sekitar. Insting, jawab Pak Johan, meskipun ia tahu jawabannya tidak cukup meyakinkan. Biasanya, aliran sungai akan mengarah ke pemukiman. Tapi kita harus hati-hati. Bisa saja kita tersesat atau bertemu dengan hewan liar. Kata-kata Pak Johan sedikit menambah kecemasan Naya, tetapi ia tahu mereka harus melangkah. Mereka tak bisa tinggal di tempat yang tidak aman. Tanpa berkata apa-apa, mereka terus berjalan, mencoba mengikuti jalan setapak yang terbuka sedikit demi sedikit. Pagi itu terasa sepi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka di tanah yang becek dan suara burung di kejauhan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa jam berjalan, mereka menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir perlahan, memecah keheningan dengan suara gemericik air yang menyegarkan. Naya merasa sedikit lega. Mungkin ini petunjuk, kata Pak Johan, merendahkan suara dengan harapan. Jika kita mengikuti aliran sungai ini, kita akan sampai di tempat yang lebih terbuka. Namun, perjalanan itu tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa kilometer berjalan menyusuri pinggir sungai, kaki mereka mulai terasa lelah dan penuh lecet. Cinta tampak semakin kelelahan, matanya mulai sayu, dan tubuhnya gemetar. Mama, aku capek, ujar Cinta dengan suara lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Cinta, kita hampir sampai, sayang. Sabar sedikit lagi, kata Naya, mencoba menghibur anaknya meskipun dirinya sendiri merasa hampir putus asa. Ia tahu mereka tak bisa berhenti, mereka harus terus maju. Pak Johan, yang tampaknya lebih berpengalaman dalam bertahan hidup di alam liar, mulai mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Kita harus menghemat tenaga. Jika ada tanda bahaya, kita harus siap-siap melindungi diri kita, ujarnya sambil memeriksa sekeliling. Kita tidak tahu apa yang ada di sekitar sini. Di tengah perjalanan yang melelahkan, suara aneh terdengar dari dalam hutan. Suara gemerisik, seperti sesuatu yang bergerak cepat di antara pepohonan. Naya dan Cinta berhenti sejenak. Jantung mereka berdebar kencang. Ada apa, Pak? Tanya Naya, mencoba menyembunyikan kecemasan di suaranya. Pak Johan menatap ke dalam hutan, matanya tajam. Jangan bergerak. Ada sesuatu di sana. Mungkin hewan liar. Mereka semua berdiri diam, menahan napas. Ketegangan terasa begitu nyata. Setiap detik yang berlalu terasa seperti waktu yang sangat panjang. Naya memeluk Cinta lebih erat, berharap tidak ada bahaya yang mengancam mereka. Tiba-tiba, suara langkah itu berhenti. Mereka mendengar sesuatu yang aneh, seperti suara napas yang terengah-engah. Ketegangan semakin meningkat, namun tak ada yang muncul dari balik pepohonan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, suara itu hilang. Naya menarik napas lega, meskipun perasaan waspada tetap ada. Ayo, kita lanjutkan, kata Pak Johan, memecah keheningan. Namun, perjalanan mereka semakin berat. Tanpa tanda-tanda jalan yang jelas, mereka mulai merasakan kelelahan yang lebih dalam. Mereka belum menemukan pemukiman atau tanda peradaban. Harapan mulai memudar,
namun mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Pak Johan tampak berpikir keras. Kita harus menemukan tempat yang lebih tinggi. Mungkin kita bisa melihat lebih jauh dari atas. Dengan sisa-sisa energi yang ada, mereka mulai menaiki bukit kecil yang berada di dekat sungai. Di puncaknya, mereka berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setiap langkah terasa berat, namun tekad mereka tetap menyala. Mereka harus bertahan. Mereka harus menemukan jalan keluar. Setelah berjalan beberapa jam lagi, langkah mereka semakin berat. Kaki Naya terasa pegal, dan Cinta tampak semakin lelah. Setiap langkah yang mereka ambil menuju puncak bukit terasa lebih panjang daripada yang sebelumnya. Langit mulai gelap, dan cuaca yang awalnya tenang kini kembali berubah suram. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya, menambah beban pada tubuh mereka yang sudah kelelahan. Pak Johan memimpin di depan, meskipun wajahnya juga mulai tampak lelah. Ia terus menatap ke depan, berharap menemukan sesuatu, apapun itu yang bisa memberi mereka tanda bahwa mereka berada di jalan yang benar. Kita sudah hampir sampai di puncak, kata Pak Johan, berusaha memberikan semangat. Namun, suaranya terdengar agak terburu-buru, seolah ia juga mulai kehilangan harapan. Sekali kita sampai ke atas sana, kita bisa melihat sekeliling dan mencari tanda peradaban. Mereka terus mendaki, langkah semakin berat. Naya bisa merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar. Ia bukan hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Cinta. Setiap detik, ia berusaha menenangkan dirinya, meskipun hatinya terasa semakin berat. Mencari bantuan, bertahan hidup, semuanya terasa seperti beban yang tak terungkapkan. Kapan kita bisa bertemu orang lain? Tanya Cinta dengan suara lirih, kepalanya terkulai lemas. Bentar lagi, Cinta. Kita hampir sampai di puncak. Kita akan melihat lebih jauh dari sini, jawab Naya dengan suara penuh keyakinan, meskipun hatinya ragu. Ia berusaha keras agar anaknya merasa aman, meskipun ia sendiri mulai kehilangan arah. Ketika mereka akhirnya mencapai puncak bukit, mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas. Angin dingin menerpa wajah mereka, dan hujan mulai turun lebih lebat. Di kejauhan, mereka melihat pemandangan yang tidak bisa mereka percayai. Sebuah cahaya kecil berkelap-kelip di antara pepohonan gelap. Pak Johan, yang lebih tajam dalam memandang, adalah yang pertama melihatnya. Itu cahaya. Mungkin ada pemukiman di sana. Cahaya. Naya bertanya dengan rasa bingung dan keheranan. Ia mengikuti arah pandang Pak Johan, dan matanya membesar. Benar, itu cahaya. Dengan penuh semangat baru, mereka mulai berjalan cepat menuju cahaya tersebut. Meskipun tubuh mereka sudah sangat kelelahan, dorongan harapan memberi mereka kekuatan untuk terus melangkah. Cinta, meskipun langkahnya pelan, terlihat sedikit lebih bersemangat. Naya berusaha tidak menunjukkan rasa cemas, tetapi ada rasa lega yang menyelimuti dirinya. Langkah mereka semakin cepat, menuruni bukit yang kini terasa lebih mudah. Hujan tak lagi terasa seburuk sebelumnya, seakan langit memberi mereka kesempatan terakhir. Mereka terus melangkah menuju cahaya itu, yang semakin dekat. Saat akhirnya mereka mencapai titik di mana cahaya itu jelas terlihat, mereka melihat sebuah rumah kecil yang tampak sederhana, namun sangat menyambut. Naya bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka akhirnya sampai pada tempat yang bisa memberikan harapan baru. Pak Johan mengetuk pintu dengan hati-hati. Ada orang di rumah ini, mungkin mereka bisa membantu kita, katanya dengan penuh harap. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah ramah muncul di baliknya. Ada apa, anak-anak? Tanyanya dengan suara lembut, namun penuh perhatian. Maaf, Pak. Kami baru saja mengalami kecelakaan pesawat dan tersesat di hutan. Bisa tolong bantu kami? Tanya Pak Johan, matanya penuh harap. Pria tua itu menatap mereka sejenak, kemudian mengangguk. Masuk. Saya lihat kalian basah kuyup dan kelelahan. Kami punya tempat untuk berlindung. Dengan langkah lelah namun penuh rasa syukur, mereka masuk ke dalam rumah. Begitu kaki mereka menginjakan diri di dalam, udara hangat menyambut mereka, membuat tubuh yang dingin dan lelah ini sedikit terasa lebih nyaman. Cinta langsung mendekat ke perapian kecil yang ada di sudut ruangan, mencoba menghangatkan dirinya. Terima kasih, Pak. Kami benar-benar tak tahu harus kemana lagi, kata Naya, dengan suara yang hampir tak terdengar karena lelah. Tidak perlu berterima kasih. Saya akan buatkan teh hangat dan kalian bisa beristirahat, jawab pria itu, sambil mengatur kayu bakar di perapian. Tentu saja, saya akan menghubungi pihak berwenang untuk memberitahu mereka tentang kejadian ini.
Naya duduk di dekat Cinta, menatap sekeliling rumah yang sederhana namun nyaman. Ada kebahagiaan yang mulai muncul dari dalam dirinya. Akhirnya, setelah begitu banyak kesulitan, mereka berada di tempat yang aman. Sementara itu, Pak Johan duduk di meja, mulai berbicara dengan pria tua itu, mungkin untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang wilayah sekitar. Cinta mulai tertidur di pangkuan Naya, kelelahan setelah perjalanan yang panjang dan menegangkan. Naya mengelus rambut anaknya dengan lembut, mengingat kembali perjalanan mereka yang penuh ketegangan, perjuangan, dan rasa takut. Tetapi sekarang, di tempat yang aman ini, ia bisa merasa sedikit tenang. Tak lama setelah itu, pria tua itu kembali dengan cangkir-cangkir teh hangat. Ini akan menghangatkan kalian. Istirahatlah sejenak. Saya sudah menghubungi pihak berwenang. Mereka akan datang untuk menjemput kalian dalam beberapa jam. Naya merasa lega mendengar kabar itu. Mereka tak lagi harus berjalan lebih jauh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ujar Naya sambil menerima teh itu dengan tangan yang gemetar. Tidak masalah. Saya senang bisa membantu, jawab pria tua itu sambil tersenyum ramah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Naya bisa menarik napas panjang dan merasa sedikit lebih tenang. Meskipun perjalanan mereka belum selesai dan masih banyak yang harus dihadapi, setidaknya sekarang mereka berada di tempat yang aman. Keajaiban itu datang, dan mereka akhirnya menemukan harapan yang tersisa. Malam itu, meskipun tubuh Naya, Cinta, dan Pak Johan sudah sangat lelah, mereka tetap terjaga. Kelegaan yang mereka rasakan setelah bertemu dengan pria tua itu memberi mereka sedikit ketenangan. Rumah kecil itu yang penuh dengan kehangatan dan kehadiran orang yang peduli menjadi oasis yang mereka butuhkan. Mereka duduk di sekitar perapian, menikmati teh hangat, sambil mencoba menyusun kembali kejadian-kejadian yang telah menimpa mereka. Pria tua itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Budi, menjelaskan bahwa ia tinggal di sebuah desa kecil yang cukup terpencil. Rumahnya yang sederhana telah menjadi tempat berlindung bagi banyak orang yang membutuhkan, meskipun ia tidak sering berinteraksi dengan orang luar. Desa ini memang jarang dikunjungi orang, kata Pak Budi sambil menatap mereka. Biasanya yang lewat hanya orang yang pergi berburu atau petani yang mencari kayu bakar. Jadi, kami sangat beruntung bisa menemukan rumah Anda, kata Naya dengan penuh rasa syukur. Kami tidak tahu lagi harus kemana. Pak Budi tersenyum ramah. Untungnya kalian sampai di sini. Saya menduga kalian sudah terlalu lama berada di hutan. Jangan khawatir, kalian akan aman di sini. Naya merasa berterima kasih atas kebaikan Pak Budi. Dia tak hanya memberi mereka tempat berlindung, tetapi juga memberi mereka harapan. Meskipun ia tahu masalah utama belum selesai, mereka harus kembali ke dunia luar dan menghubungi pihak berwenang. Setidaknya mereka bisa beristirahat sejenak, tanpa ancaman langsung. Malam semakin larut, dan udara dingin semakin menusuk. Naya memutuskan untuk tidur bersama Cinta di dekat perapian. Cinta sudah tertidur pulas, wajahnya tampak lebih tenang dan damai daripada beberapa jam lalu. Naya memeluknya erat, merasa seolah-olah beban yang mereka rasakan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pagi tiba, dan meskipun hujan masih rintik-rintik, udara di luar tampak lebih cerah. Pagi yang lebih cerah memberikan sedikit harapan baru. Naya terbangun lebih awal dari Cinta. Ia merasa perlu untuk segera menghubungi pihak berwenang dan memberitahu mereka bahwa mereka selamat. Meskipun mereka sudah berada di tempat yang aman, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada hal-hal yang harus mereka selesaikan. Pak Johan yang juga terbangun lebih awal mulai mengatur barang-barangnya. Kita harus berterima kasih pada Pak Budi. Tapi sekarang saatnya untuk melanjutkan perjalanan, ujarnya sambil menatap keluar jendela. Pihak berwenang akan segera datang untuk menjemput kita. Naya mengangguk, merasa sedikit lega. Ya, kami tidak bisa terus tinggal di sini. Kami harus kembali ke rumah. Pak Budi, yang mendengar percakapan mereka, datang mendekat. Kalian sudah cukup beristirahat. Saya sudah menghubungi pemerintah setempat melalui radio, dan mereka akan mengirimkan tim pencari untuk kalian dalam beberapa jam ke depan. Mereka sudah tahu bahwa ada pesawat yang jatuh di dekat sini. Terima kasih, Pak Budi. Tanpa bantuan Anda, kami tak tahu apa yang akan terjadi pada kami, jawab Naya, matanya sedikit berkaca-kaca. Semua perjuangan yang mereka alami terasa sangat berat, tetapi kini ada titik terang yang mulai muncul. Setelah beberapa jam, tim pencarian yang dimaksud akhirnya tiba. Mereka adalah sekelompok petugas penyelamat yang tampaknya sudah berpengalaman dalam menangani situasi seperti ini. Mereka datang dengan kendaraan off-road yang bisa menembus medan hutan, lengkap dengan peralatan medis dan logistik. Seorang petugas yang lebih senior,
bernama Komandan Arif, menghampiri mereka dengan wajah serius namun ramah. "Selamat kalian semua selamat," ujarnya, memandang Naya, Cinta, dan Pak Johan. "Kami mendapat laporan dari warga setempat. Kami akan mengantar kalian kembali ke kota untuk mendapatkan perawatan dan menghubungi keluarga." Naya merasa sangat lega. Setelah berhari-hari merasa seperti terperangkap dalam ketidakpastian, akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang yang bisa membawa mereka pulang. "Kami sangat berterima kasih. Ini lebih dari yang bisa kami harapkan," jawab Naya dengan suara terisak, merasakan emosi yang tak bisa lagi ia bendung. Pak Johan juga mengangguk, tampak sedikit lebih tenang. "Kami semua sangat beruntung." Tim penyelamat segera membantu mereka naik ke kendaraan off-road, dan perjalanan dimulai. Dalam perjalanan menuju kota, Naya tak bisa menahan pikirannya yang terus berputar, terutama tentang perjalanan yang mereka alami. Berbulan-bulan terjebak dalam ketakutan dan kecemasan, akhirnya mereka bisa kembali ke kehidupan yang lebih aman. Namun, luka batin dari pengalaman ini tentu tak akan mudah hilang. Cinta, yang masih tampak letih namun mulai merasa lebih tenang, duduk di samping Naya. "Mama, kita pulang?" tanyanya dengan suara lemah, matanya setengah terpejam. "Ya, sayang. Kita pulang," jawab Naya, meremas tangan anaknya dengan lembut. "Kita akan sampai rumah, dan semuanya akan baik-baik saja." Di tengah perjalanan, pemandangan yang awalnya penuh dengan hutan lebat mulai berubah. Mereka mulai memasuki daerah yang lebih terbuka, dan Naya bisa melihat tanda-tanda kehidupan yang lebih nyata. Beberapa desa kecil muncul di kejauhan, dan akhirnya mereka sampai di kota besar yang menjadi tujuan mereka. Sesampainya di kota, mereka segera diberikan perawatan medis. Cinta mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisinya, sementara Naya juga diperiksa karena rasa lelah dan luka-luka kecil yang ia alami selama perjalanan. Meski tubuh mereka pulih, perjalanan fisik dan mental yang berat ini meninggalkan jejak yang mendalam. Dalam beberapa hari setelahnya, Naya dan Cinta kembali ke rumah mereka. Meskipun tubuh mereka sudah pulih, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka harus menjalani proses penyembuhan emosional yang lebih panjang. Namun, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan mereka untuk bertahan hidup di tengah segala ketakutan, kesulitan, dan ketidakpastian membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh. Naya berdiri di depan rumah mereka, memandang langit yang cerah. Cinta yang bermain di halaman terlihat bahagia, meskipun dengan sedikit kecemasan yang masih tergurat di matanya. "Kita sudah sampai, Cinta," kata Naya, sambil tersenyum. "Ya, Mama," jawab Cinta dengan senyum kecil. "Kita pulang ke rumah." Mereka kembali ke kehidupan mereka yang lebih tenang. Namun, pengalaman itu akan selalu mengingatkan mereka tentang pentingnya bertahan, menghadapi ketakutan, dan mengapresiasi setiap momen hidup yang mereka miliki. Beberapa minggu berlalu setelah mereka kembali ke rumah. Naya dan Cinta mencoba kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal, meskipun kenyataannya, luka fisik maupun emosional yang mereka alami selama perjalanan masih terasa dalam setiap langkah mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota, tempat yang selalu memberi rasa aman dan nyaman, tetapi kali ini seolah ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang sulit dijelaskan, meskipun segalanya terlihat baik-baik saja di luar. Cinta yang awalnya terlihat bahagia mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Ia sering terbangun tengah malam, merengek ketakutan, dan kadang-kadang berbicara sendiri tentang hujan deras atau petir yang menggelegar, hal-hal yang mengingatkannya pada malam-malam saat pesawat mereka jatuh. Naya, yang awalnya mencoba untuk tetap tegar, mulai merasa cemas. Ia tahu bahwa proses pemulihan mereka berdua tidak bisa langsung selesai begitu saja. Mereka harus belajar menerima kenyataan dan memberi ruang bagi perasaan mereka untuk sembuh. Suatu pagi, saat Naya sedang memasak di dapur, Cinta datang menghampirinya dengan wajah cemas. "Mama, tadi aku mimpi pesawat itu lagi." "Mimpi buruk," ujar Cinta dengan suara yang hampir terisak. Naya menunduk dan menepuk kepala Cinta lembut. "Sayang, Mama tahu itu sangat menakutkan. Tapi kita sudah aman. Kita di rumah sekarang, tidak ada yang perlu ditakutkan," kata Naya dengan suara lembut, mencoba menenangkan anaknya. Cinta menggenggam tangan Naya. "Tapi Mama, aku takut kalau pesawat itu akan datang lagi, dan petir akan datang lagi." Naya menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu ini adalah bagian dari proses pemulihan, bahwa perasaan takut dan cemas akan datang, dan mereka harus belajar menghadapinya. "Mungkin kita bisa mencoba hal-hal baru, Cinta. Kita bisa berjalan-jalan ke taman, atau kita coba melakukan kegiatan yang kamu suka. Itu bisa membantu kita melupakan rasa takut itu."
Cinta menatap ibunya sejenak, lalu mengangguk perlahan. Mungkin itu bisa membantu, Mama. Hari itu, Naya mengajak Cinta keluar rumah, berjalan-jalan ke taman dekat rumah mereka. Mereka melewati jalan setapak yang dipenuhi dengan pohon-pohon rindang. Cinta tampak sedikit lebih tenang, meskipun matanya sesekali memerhatikan awan yang tampak gelap di kejauhan. Naya menyadari betapa besar dampak dari pengalaman mereka, tetapi ia juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun perlahan. Setiap hari, mereka berusaha menemukan cara untuk melawan rasa takut itu. Naya mulai melibatkan Cinta dalam kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan, seperti melukis, bermain musik, atau sekadar duduk di luar rumah menikmati udara segar. Perlahan-lahan, Cinta mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia lebih banyak tertawa, dan meskipun ia masih merasa cemas sesekali, ia mulai belajar untuk menghadapinya dengan cara yang lebih sehat. Naya juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia sendiri masih memiliki trauma dari pengalaman tersebut. Setiap kali hujan turun dengan deras, ia merasa tubuhnya sedikit kaku, dan ingatannya kembali pada hari-hari di hutan, ketika mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Namun, Naya tahu bahwa ia harus kuat untuk Cinta, dan meskipun itu tidak mudah, ia mencoba menghadapi rasa takut itu dengan lebih bijak. Ia sering berbicara dengan dirinya sendiri, meyakinkan dirinya bahwa ia telah melewati cobaan yang sangat berat dan mampu bertahan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di beranda rumah, Pak Johan mengunjungi mereka. Setelah beberapa minggu tidak berkomunikasi, ia datang membawa kabar baik. "Bagaimana kabar kalian?" tanya Pak Johan dengan senyuman yang ramah. Ia melihat perubahan positif pada wajah Naya dan Cinta, meskipun ia tahu proses pemulihan mereka masih jauh dari selesai. "Kami berusaha," jawab Naya, mencoba tersenyum. Cinta mulai sedikit lebih baik, meskipun kadang-kadang masih terbangun dengan mimpi buruk. Pak Johan mengangguk, memahami. "Itu wajar. Waktu akan membantu kalian, tapi kalian tidak perlu menghadapinya sendirian. Saya tahu ini bukan perjalanan yang mudah. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kalian merasa kesulitan." Naya menatap Pak Johan dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Terima kasih, Pak Johan. Anda benar-benar membuat kami merasa lebih aman di tengah segala ketidakpastian itu." Pak Johan tersenyum lebih lebar. "Itulah yang teman lakukan, Naya. Ingat, kami ada di sini untuk kalian." Setelah pertemuan itu, Naya merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa ia tidak harus menghadapi semuanya seorang diri. Ada banyak orang yang peduli padanya dan Cinta. Ia memutuskan untuk mencari dukungan lebih lanjut, seperti konseling untuk membantu mereka mengatasi trauma dan rasa takut yang masih membayangi. Beberapa bulan kemudian, Naya mulai merasa lebih kuat. Ia mengikuti beberapa sesi konseling untuk mengatasi trauma yang ia alami, dan itu sedikit demi sedikit membantu mengurangi kecemasannya. Cinta juga mulai mendapatkan dukungan psikologis, dan mereka berdua perlahan-lahan belajar bagaimana membangun kehidupan yang lebih stabil. Rasa takut yang dulu begitu mendalam kini mulai berkurang, meskipun masih ada kalanya mereka berdua merasa cemas, terutama ketika hujan lebat tiba. Pada suatu hari yang cerah, Naya dan Cinta berjalan ke taman bersama. Cinta tertawa kecil saat melihat beberapa anak bermain layang-layang, dan Naya merasa hatinya sedikit lebih ringan. Meskipun masih ada bayang-bayang pengalaman buruk yang pernah mereka alami, mereka mulai menemukan cara untuk menikmati kehidupan dengan cara mereka sendiri. "Mama, lihat! Layang-layangnya terbang tinggi," seru Cinta dengan gembira. Naya menatap anaknya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Mereka sudah sampai pada titik di mana mereka bisa menikmati kebahagiaan kecil dalam hidup, tanpa dibayangi ketakutan dan trauma. "Ya, sayang. Kita juga bisa terbang tinggi, seperti layang-layang itu," jawab Naya, tersenyum hangat. Meskipun perjalanan mereka belum berakhir sepenuhnya, Naya tahu satu hal pasti. Mereka sudah mulai menemukan kekuatan untuk melangkah ke depan. Pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, tetapi itu juga mengajarkan mereka untuk menghargai hidup dan segala keajaibannya.